Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan pada materi pertemuan kedua, yakni notasi algoritma dan tipe data. Di notasi algoritma, penulisan algoritma tidak tergantung dari spesifikasi bahasa pemrograman dan komputer yang mengeksekusinya. Notasi algoritma juga bukan notasi bahasa pemrograman, tetapi dapat diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Jadi notasi algoritma itu adalah sebuah notasi yang anggap saja itu bahasa mesin yang kita bahasakan ke dalam bahasa manusia agar mempermudah kita dalam merangkai sebuah program tersebut. Mungkin pemaparannya. Kemudian yang dimaksud dengan narasi algoritma atau uraian kalimat deskriptif di dalam algoritma itu seperti contoh, kita akan membuat sebut saja algoritma kelulusan mahasiswa. Contohnya algoritma kelulusan underscore mahasiswa, diberikan nama dan nantinya akan diberikan nama, kemudian nilai mahasiswa. Nah, ketika nanti nilainya tersebut lebih besar atau sama dengan 60, maka mahasiswa tersebut dinyatakan lulus. Jika nilai lebih kecil, tentu maka dinyatakan tidak lulus. Seperti itu. Nah, di dalam bahasa algoritma di dalam narasi algoritma nanti, kelulusan mahasiswa kita itu akan mendeskripsikan, yang pertama kita akan membaca nama dan nilai mahasiswa. Kemudian kita cek apakah nilainya lebih besar dari 60. Jika nilainya lebih besar dari 60, maka keterangan lulus. Tetapi jika tidak, maka diberikan keterangan tidak lulus. Kemudian tulis nama dan keterangan dengan nama siapa, kemudian dinyatakan lulus atau tidak. Nah, di dalam notasi algoritma juga nanti kita akan menjabarkan atau menggambarkan dengan sebuah gambar tentunya, yakni disebut dengan flowchart. Flowchart yang pertama berbentuk seperti ini dinamakan terminator sebagai simbol start atau end untuk memulai atau mengakhiri flowchart. Jadi letaknya nanti akan ada di awalan atau di akhiran program. Kemudian output atau input ini nanti akan digunakan untuk menuliskan proses menerima data atau mengeluarkan data. Jadi ketika nanti kita kasih inputan namanya siapa, contoh namanya A, maka di dalam flowchart kita akan diberikan gambar seperti ini. Kemudian flowchart yang ketiga ada proses. Proses itu seperti ini, kotak. Digunakan untuk menuliskan proses yang diperlukan, misalnya operasi aritmetika, atau tambah, kurang, jika. Nah, nanti akan digunakan untuk memproses apa yang kita inginkan. Kemudian ada conditional atau decision, digunakan untuk menyatakan proses yang membutuhkan keputusan. Kemudian juga ada preparation, digunakan untuk memberikan nilai awal. Kemudian row itu menunjukkan alur prosesnya nanti.
Konektor digunakan untuk menyatukan beberapa row. Nah, kita lanjut. Yang pertama kita akan mulai nanti itu akan diawali dengan terminator, kemudian akan dikasih input atau output, baca nama dan nilainya. Ketika membaca nilainya sudah selesai, kita pakai conditional decision, kita baca apakah nilainya lebih besar dari 60. Jika ya, maka keterangannya ditulis lulus. Kita pakai proses. Jika tidak, maka keterangannya tidak lulus. Nah, nanti setelah keterangan lulus, kita tulis nama, kemudian keterangannya. Namanya siapa, keterangannya lulus. Karena nanti apakah nilainya itu nilai yang dari sini itu lebih 60, maka keterangannya lulus. Nah, kemudian selesai dari belakang. Nah, seperti yang tadi saya jabarkan, ada terminator, kemudian kan arah atau prosesnya, kemudian input dan output, kondisional, dan sebagainya. Nah, di dalam notasi algoritma ada juga yang namanya pseudocode. Di dalam pseudocode itu ada 3 bagian, yakni judul, deklarasi, dan deskripsi. Algoritma di dalam program kita itu algoritma kelulusan diberikan judul kelulusan. Deklarasinya yang akan dideklarasikan itu nama, kemudian keterangan, dan ada juga nilai. Nama dan keterangan bertipe data apa? String. Kemudian nilainya integer. Di deskripsinya kita akan membaca apakah kita akan membaca nama dan nilai. Jika nilainya lebih besar 60, maka keterangannya lulus. Jika tidak, berarti di bawah 60 ya. Berarti kalau tidak itu di bawah 60. Di bawah 60 maka tidak lulus. Nah, dalam aturan pseudocode itu ada judul kelulusan ini. Ini terdiri dari nama algoritma dan penjelasan tentang algoritma tersebut. Nama dibuat singkat dan menggambarkan yang dilakukan oleh algoritma. Di dalam algoritma kita ini adalah algoritma kelulusan. Jadi apakah dengan nama tersebut lulus atau tidak. Deklarasi, bagian yang mendeklarasikan semua yang digunakan atau dibutuhkan pemrograman. Nah, di dalam pemrograman kita kali ini kita akan membutuhkan nama, kemudian keterangan, dan nilai. Ini adalah deklarasi. Kemudian di bagian deskripsi itu ada bagian yang berisi uraian langsung untuk penyelesaian masalah. Berisi uraian langkah-langkah penyelesaian masalah. Jadi dideskripsikan bagaimana cara untuk menyelesaikan program kita. Nah, untuk yang selanjutnya adalah contoh penamaan nama pseudocode. Nah, ini diawali dengan karakter angka. Itu tidak boleh. Contoh yang kedua ini dipisahkan dengan tanda spasi. Nilai spasi ujian juga tidak boleh. Kemudian yang ketiga ini adalah
karena mengandung operator aritmetik kurang atau karakter minus. Yang keempat, ada karakter khusus juga tidak boleh. Ini juga sama, spasi. Berarti di dalam contoh ini yang tidak boleh adalah pertama menggunakan karakter angka, kemudian spasi, itu juga tidak boleh. Kemudian pakai karakter strip, itu juga tidak boleh, dan karakter khusus seperti pagar itu juga tidak. Nah, di contoh nama-nama yang benar di dalam penamaan pseudocode itu ada contoh di bawah ini. Yang pertama titik 6 atau titik underscore 6 itu boleh karena dipakai dengan awalan karakter biasa, abjad, kemudian diakhiri dengan angka, itu boleh. Nah, contoh-contohnya bisa dilihat. Nah, di dalam pseudocode tipe-tipe data apa saja di dalam algoritma itu. Yang tipe data adalah klasifikasi data yang mengenalkan kompilator atau penerjemah bagaimana programmer bermaksud untuk menggunakan data. Nah, ini adalah beberapa tipe data yang akan digunakan. Contohnya ada bilangan bulat, kemudian boolean, kemudian bilangan real, karakter, string, array, dan pointer. Bilangan bulat itu seperti shortling, integer, long integer, byte, word, kemudian boolean, ada boolean, byte bool, odd bool, long bool, kemudian bilangan real, ada real, single, double, extend. Nah, kita sebut saja di salah satu aplikasi sosial media ya, di dalam Facebook itu juga mengandung beberapa tipe data. Contoh, salah satu tipe data di dalam sosial media yakni Facebook itu ada umur, kemudian nama, pekerjaan saat ini, alamat, mobile number, itu semua pakai tipe data. Nah, yang dibagikan juga termasuk sebenarnya data yang kemudian namanya nanti akan dipakai tipe data. Ini juga termasuk tipe data. Koneksi atau interaksi Anda dan masih banyak data yang lain. Seperti nomor, umur, saya berumur 25 tahun contoh. Maka tipe datanya pakai integer. Kemudian berat badan itu juga termasuk nomor kan, itu kalau ada ininya pakai, ada komanya itu pakai double atau float. Kemudian karakter nama itu biasanya pakai char karena mengandung angka atau huruf atau letter. Kemudian komputer itu pakai string. Kemudian laki-laki dan perempuan gender pakai boolean. Nah, kenapa data boolean itu bisa dipakai untuk laki-laki dan perempuan? Nah, di dalam C++ menyebutnya boolean, maka nilainya benar atau salah. Misalnya laki-laki benar, perempuan salah. Atau sebaliknya, maka perempuan benar, laki-laki pasti salah. Nah, contoh koin atau kepala, misal koin adalah kepala atau ekor, atas atau bawah itu biasanya. Kalau kita menyebutnya di sini itu pakai angka atau garuda, itu bisa juga pakai boolean. Karena berfungsi dari dua jenis ya, ada angka, ada garuda, itu biasanya yang dipakai koin. Bisa itu pakai boolean dengan benar atau salah, pakai 1 dan 0.
Misal lampu bisa menyala atau mati, itu komputer mengerti dan mematikan. Ini maksudnya kalau nanti nyala itu 1, kalau mati berarti 0. Nah, benar juga seperti itu. Nanti benar itu 1, kalau salah 0. Biasanya true sama false. Itu tipe data boolean. Ada 2 ini. True sama false. Nah, tipe data yang kedua itu contohnya itu bilangan bulat atau integer. Contoh penerapannya adalah deklarasi. Contoh penerapannya ini deklarasinya itu ada nanti M, N, dan R. Tipe datanya pakai integer. Ranah nilai secara teoritis, tipe bilangan bulat memiliki ranah nilai yang tidak terbatas dari minus hingga sampai plus yang tak hingga. Konstanta harus ditulis tanpa mengandung titik desimal. Contoh 78 minus 14 7649, 0 juga termasuk 0. Kemudian 5 sampai tak terbatas 99 99. Operasi aritmetika dan perbandingan. Ini operasi yang bisa dipakai nanti itu aritmetika dan perbandingan. Misalnya besar dan kecil, kemudian tambah, kurang, kali, bagi, itu nanti bisa dipakai dalam operasi tipe data integer. Nah, operasi aritmetika ini seperti apa yang tadi saya jelaskan itu adalah ada operan atau objek yang dioperasikan. Kemudian ada juga operator atau simbol yang digunakan untuk memanipulasi operan. Seperti, nah ini bagi, kali, div, and mode. Ini kurang tahu ya. Kemudian ini adalah level, maksudnya level yang lebih tinggi dari plus dan minus, karena dimanapun operasi matematika kan pembagian sama perkalian yang lebih didahulukan. Nah, mode dan div hanya untuk bilangan bulat. Nanti ini mode dan div khusus hanya untuk bilangan bulat. Contohnya seperti apa? Nah, ini 5 dikurang 2 tambah 1. 5 dikurang 2 dikali 3. Nah, seperti ini nanti akan dipakai yang ini terlebih dahulu karena levelnya lebih tinggi. Nah, untuk di dalam kurung ini nanti seperti matematika yang biasanya dikerjakan terlebih dahulu. Berarti ini dulu, kemudian pembagian ini ditambah ini dulu, kemudian ini dulu, dan ini dibagi, kemudian ada minus. Nah, operator perbandingan atau operasi perbandingan, kita operatornya apa saja itu bisa seperti yang di slide sebelumnya saya jelaskan, itu ada lebih kecil, kemudian lebih kecil sama dengan, ada lebih besar sama dengan, kemudian sama dengan, dan tidak sama dengan. Yang ini gitu. Kemudian operasi perbandingan ada 3:8, 75 banding 101. 3 lebih kecil daripada 8. Pasti jawabannya nanti muncul angka true atau false atau angka 1. Kemudian 75 lebih besar dari 101, pasti false. Nah, jawabannya salah. 17 sama dengan 17. 24 ditambah 24 kurang tahu ya. Ditambah
ditambah atau dikurangi. Pokoknya ini tidak sama dengan 8, maka salah. Nah, kemudian operasi bilangan real. Contohnya tipe data real, kemudian contoh penerapannya X, nilai ujian, jumlah, tipe datanya pakai real. Ranah nilainya real itu seperti apa? Secara teoritis, tipe bilangan bulat memiliki ranah nilai yang tidak terbatas dari minus hingga sampai plus hingga. Ini lebih lebih kompleks ya, atau lebih banyak. Karena bisa di sini bisa pakai koma, bisa pakai koma. Nah, ini bisa pakai koma. Untuk yang tadi integer itu kan belum bisa ya. Nah, ini contohnya perbandingan, kemudian penambahan tidak sama dengan ini. Tipe real itu lebih kompleks atau bisa karena menggunakan koma. Dan juga pakai ini bilangan yang banyak, kemudian seperti itu. Ada juga tipe data karakter atau pakai char. Kita sebutkan penerapannya di G dan H. Semua ranah nilai char seperti apa? Semua huruf di dalam alfabet dari A sampai Z yang kecil, kemudian A sampai Z yang besar, dan angka desimal 0 sampai 9, tanda baca, titik koma, tanda seru tanda tanya, operator aritmatika, dan karakter khusus itu semuanya masuk dalam tipe data char. Di dalam operasi yang bisa digunakan untuk char itu ada operasi perbandingan. Contohnya A sama dengan A, kemudian sama dengan juga, kemudian lebih besar atau lebih kecil, itu juga bisa. Ini maksudnya M itu lebih kecil daripada Z, karena M itu statusnya kan lebih dulu ya, jadi lebih kecil. Kemudian tipe data string. Tipe data string adalah deretan nilai yang telah didefinisikan. Contoh nama, tipe datanya string. Name, tipe datanya integer. Karena variabel name bertipe integer atau bilangan bulat seperti tadi. Karena name kan tidak ada koma ya. Seumpama name kok ada koma, berarti itu bisa pakai real. Kemudian semua konstanta string harus diapit oleh tanda petik tunggal. Contohnya Bandung ada petiknya, Ganesha. Karena dia bersifat tipe data string, jadi harus terdefinisi lah istilahnya. Operasinya bisa dilakukan penyambungan atau concatenation dan perbandingan. Bisa pakai disambung dan perbandingan. Apakah Ganesha ini sama dengan jalan pahlawan? Tentunya berbeda ya. Jawabannya pasti nanti Pak. Kemudian operasi yang tadi concatenation atau penyambungan. Contohnya seperti ini, ada dua variabel string, yakni teknik dan informatika. Kemudian ketika nanti digabung atau dikonkatenasi, disambungkan, itu akan menjadi teknik informatika seperti ini. Yang kedua ada sistem informasi, yang sebelum informasi ini ada spasi. Karena tipe data string itu juga bisa mengandung karakter spasial, berarti nanti akan menjadi sistem informasi. Kemudian A plus B plus C maka jadi. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi juga, yang perbandingan itu karakternya harus sama sesuai.
Kalau tidak sesuai pasti jawabannya false atau nol. Nah, sekian dari pemaparan dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.